Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menghilangkan najis. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui secara bahasa, najis berarti segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Bila berdasarkan arti harfiah ini, maka apapun yang dianggap kotor masuk dalam kategori barang najis, seperti ingus, air ludah, air sperma, dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah ilmu fikih, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Di dalam fikih, najis dikelompokkan menjadi atau dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni yang pertama najis mukhafafah, kedua najis mutawasito, dan yang ketiga najis mughaladoh, sebagaimana yang telah ditulis oleh para ulama fuqaha dalam kitab-kitabnya. Salah satunya oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadromi di dalam kitab Safinatun Najah. Ketiga kategori najis tersebut masing-masing memiliki cara tersendiri untuk mensucikannya. Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana cara mensucikan ketiga najis tersebut, perlu kita ketahui ada istilah najis ainiyah dan juga najis hukmiyah, dan itu perlu kita ketahui. Pertama, najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau, dan juga rasa. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, dan juga rasa. Dengan kata lain, najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada wujudnya, namun secara hukum masih dihukumi najis. Pengertian ini akan lebih jelas pada pembahasan tata cara mensucikan najis. Adapun tata cara mensucikan najis, yang pertama, najis mughaladoh. Najis mughaladoh dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali, di mana salah satunya dicampur dengan tanah. Namun, sebelum dibasuh dengan air mesti dihilangkan terlebih dahulu ainiyahnya atau wujud najisnya. Dengan hilangnya wujud najis tersebut, maka secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut. Namun, secara hukum najisnya masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh dengan air. Untuk benar-benar menghilangkannya dan mensucikannya, barulah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, di mana salah satunya dicampur dengan tanah. Pencampuran air dengan tanah ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, mencampur air dan tanah secara berbarengan, baru kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis. Cara ini adalah cara yang lebih utama dibandingkan dengan cara yang lainnya. Cara yang kedua yaitu dengan cara meletakkan tanah di tempat yang terkena najis, lalu memberinya air dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Cara yang ketiga yaitu memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya tanah dan mencampurkan keduanya, baru kemudian dibasuh. Maka setelah itu akan hilang najis tersebut. Yang kedua, ada yang disebut dengan najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini merupakan air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan juga minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Najis mukhafafah ini dapat disucikan dengan cara memercikan air ke tempat yang terkena najis. Cara memercikan air ini harus dengan percikan yang kuat dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikan juga mesti
lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu, barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini, tidak disyaratkan air yang dipakai untuk mensucikannya harus mengalir. Ketiga, ialah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini dapat disucikan dengan cara menghilangkan terlebih dahulu najis ainiyahnya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasanya najis, maka barulah kemudian menyiram tempatnya dengan air yang suci dan mensucikan. Sebagai contoh, bila ada seorang anak buang air besar di lantai ruang tamu misalnya, maka langkah pertama untuk mensucikannya adalah dengan membuangnya terlebih dahulu kotoran yang ada di lantai. Ini berarti najis ainiyahnya sudah tidak ada dan yang tersisa adalah najis hukmiyah. Setelah yakin bahwa wujud kotoran itu sudah tidak ada dengan tidak adanya warna, bau, rasa di lantai tersebut, maka barulah kemudian menyiramkan air ke lantai yang terkena najis. Tindakan menyiramkan air bisa cukup di area najis saja dan sudah dianggap suci meski air menggenang atau meresap ke dalam tanah misalnya. Selanjutnya, kita bisa mengelapnya lagi agar lantai kering dan tidak mengganggu orang lain. Mengetahui macam dan tata cara mensucikan najis adalah satu ilmu yang mesti diketahui oleh setiap muslim, mengingat hal ini merupakan salah satu syarat bagi keabsahan salat dan ibadah yang lainnya. Untuk pembahasannya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.